Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Hari ini edisi istimewa karena satu, hari libur Romo, hari cuti bersama. Saya nggak tahu banyak yang nonton atau tidak nih. Yang kedua, hari ini adalah hari istimewa buat saya. Karena apa? Tadi pagi begitu saya berdoa, kurang lebih jam 4 pagi, lalu saya buka handphone, ada kiriman video seperti ini, langsung dari kota Roma. Ini dia videonya, kita simak bersama-sama ya. Happy birthday, Ocep. Selamat ulang tahun, semoga panjang usia, sehat, berkatnya melimpah. Selamat ulang tahun, Romo Joseph. Ocep ulang tahun, pokoknya hebat lah, semakin berjaya, sehat-sehat ya. Sehat, terus ciao. Yeay, terima kasih untuk Romo Antoro, Romo Anton Baur, dan juga Frater Linus yang sedang berada di kota Roma. Terima kasih untuk ucapannya dan juga doa-doanya, juga untuk Anda semua. Doakan saya seorang imam supaya saya selalu bisa menjadi Romo yang baik, menjadi pastor yang selalu mencintai firman Tuhan, menjadi seorang pewarta yang tidak kenal lelah meskipun ada begitu banyak hambatan-hambatan, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Doakan saya supaya kekuatan firman Tuhan selalu bisa saya wartakan kepada semakin banyak orang. Terima kasih juga buat doa-doa Anda, buat support-support Anda, dukungan-dukungan Anda buat saya. Saudara-saudaraku terkasih, seringkali saya mengangkat tokoh-tokoh dalam kitab suci, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Selain Allah digambarkan dalam kitab suci, selain Tuhan Yesus yang juga digambarkan dalam kitab suci, seringkali saya mengangkat beberapa tokoh yang kekuatannya bukan pada badannya, bukan pada kedudukannya, bukan pada rupanya, bukan pada kekayaannya. Tetapi kekuatan beberapa tokoh dalam kitab suci adalah doanya. Tokoh inilah yang menginspirasi saya sebagai seorang imam. Saya sekarang usia 46 tahun. Semua pencarian-pencarian, semua pencapaian-pencapaian, semua kedewasaan yang memupuk saya, lika-liku, berhadapan dengan orang-orang yang menyenangkan, berhadapan dengan orang-orang aneh, berhadapan dengan gosip, berhadapan dengan julitan-julitan, memupuk saya, mendidik saya. Pada akhirnya yang saya kejar adalah bukan prestasi, bukan lagi kekayaan, bukan lagi nama besar, tetapi menjadi imam pendoa. Seorang pastor yang bisa menjadi jembatan antara Allah dengan umatnya. Seorang pastor yang menyampaikan doa-doa umatnya kepada Allah. Seorang pastor yang mewartakan suara-suara Allah kepada umatnya. Itulah jembatan, harus dua sisi. Nah, saya terinspirasikan oleh beberapa tokoh dalam kitab suci yang kekuatannya adalah doa. Kenapa doa orang-orang ini sangat kuat? Mengapa doa tokoh-tokoh ini langsung didengar oleh Tuhan? Mari kita simak bersama-sama. Saya mengharapkan kita semua menjadi pribadi-pribadi pendoa dan doa-doa kita ini sungguh sangat kuat. Pada dasarnya sebuah doa adalah kekuatan bagi hidup manusia. Tetapi sayangnya ada begitu banyak kita yang kurang bisa berdoa, atau salah berdoa, atau keliru dalam berdoa. Bukannya kita memohon pada Tuhan, kok kayaknya kita mendikte Tuhan. Bukannya kita mengharapkan kebaikan Tuhan, kok kita malah menuntut Tuhan. Kalau tidak dikasih, kitanya kok marah. Kalau tidak dikabulkan, kok kitanya kecewa. Padahal kita dalam berdoa mengharapkan, mendambakan, memohon kemurahan hati Tuhan. Bukan karena kitanya bisa memaksa-maksa Tuhan. Nah, saya pernah mengangkat doa-doa tokoh-tokoh terkenal dalam kitab suci. Misalnya doa Bapa Kami, itu pernah. Kemudian juga doa Ratu Esther, pernah. Doa Esra, doa Nehemia, doa Daud, doa apalagi coba? Doa-doanya siapa yang didengar oleh Tuhan? Doa Abraham, doa Musa, doa Nabi Nehemia.
doa Nabi Yeremia. Ada begitu banyak doa-doa yang mempunyai tempat istimewa di mata Allah. Nah, di antara doa-doa ini kalau saya tanya kepada umat beriman yang rajin buka-buka kitab suci, saya tebak pasti Anda menjawab doa Yabes. Betul? Doa Yabes bisa Anda temukan dalam 1 Tawarik bab 4 ayat 9 sampai 10. Cuma 2 ayat. Ayat bab 4 ayat 9 sampai 10. Dikatakan begini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes itu sama dengan nama lain dalam kitab suci yaitu Ayub. Dari bahasa Ibrani akarnya Yob, artinya penderitaan, kesakitan. Waduh, Romo Yosef pernah angkat tema ini? Ya, pernah. Kemudian Yabes berseru kepada Tuhan. Setelah hidupnya penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah-masalah yang tidak melulu diakibatkan oleh dirinya. Ibunya yang kasih nama dia si pesakitan. Maka tidak heran ketika dewasa dia penuh dengan penderitaan hidupnya. Yabes tidak mau segala dosa-dosa mengakar dalam hidupnya. Kutuk-kutuk keluarga juga tidak mau mempengaruhi hidupnya. Dia mau melepaskan itu semua. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara, kalau Anda bertanya kepada saya, Romo, waktu ulang tahun, Romo berdoa apa? Itulah yang saya doakan. Bukan dalam bentuk materi-materi, tetapi harta-harta rohani, kekayaan jiwa. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Berkat-berkat Tuhan yang saya minta pada Tuhan, supaya saya semakin bisa memberkati sesama. Itu yang saya minta. Dan itu juga yang terjadi selama ini. Dikatakan, dan memperluas daerahku. Bukan untuk berkuasa, tetapi supaya pewartaan firman Tuhan makin luas, tersebar ke semakin banyak orang. Firman Tuhan, kabar baik kerajaan Allah masuk ke telinga-telinga semakin banyak orang. Tetapi bukan masuk lalu keluar lagi karena tidak menarik, karena membosankan, karena mengantukkan. Semoga pewartaan firman Tuhan di Bible Learning memikat hati banyak orang. Romo, saya mau baca kitab suci habis ini. Romo, saya mau mengenal tokoh-tokoh kitab suci habis ini, Romo. Romo, saya mau mencintai firman Tuhan sebagai kehidupan saya. Romo, saya mau mulai membiasakan diri baca firman Tuhan, memahaminya, memamah biak firman itu, mengambil intisari firman menjadi santapan jiwa dalam hidup orang beriman. Itu doa saya, itu mimpi-mimpi saya. Kemudian dikatakan, kiranya tanganmu menyertai aku. Itu juga doa saya, Tuhan, dalam segala lika-liku kehidupan saya, dalam segala tantangan-tantangannya, kesibukan-kesibukan, tugas-tugas yang seabrek-abrek Tuhan. Tuhan, tuntun tanganku. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Ambil hidupku, pakai hidupku Tuhan sebagai alatmu. Tapi jangan pernah lepaskan tuntunan tangan ini. Biarlah engkau selalu menyertai aku. Immanuel, Tuhan yang menyertai umatnya. Itulah juga doa-doa saya. Dan juga saya selalu berdoa semoga umat beriman, Anda semua juga disertai oleh Tuhan. Masalah akan datang silih berganti. Sakit, sehat, kaya, miskin, berhasil, gagal. Akan datang silih berganti dalam dinamika kehidupan kita. Tetapi apapun itu saudara-saudara, Tuhan tuntun tanganku. Sebab kalau Tuhan tidak menuntun tangan kita, kalau kita berhasil, kita bisa salah arah juga kok. Misalnya menyalahgunakan posisi kita untuk korupsi. Itu di saat orang naik. Apalagi dikala gagal. Seringkali kita malah hancur dan kehilangan pegangan. Maka dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, bersyukur maupun sedang kecewa, minta Tuhan peganglah tanganku. Dan dikatakan, dan melindungi aku daripada malapetaka. Saudara-saudara,
mohon perlindungan Tuhan. Itu jangan pernah lupa, jangan cuman ada di mulut saja, jangan cuma formalitas saja. Tuhan lindungi orang tuaku, Tuhan lindungi hidupku, Tuhan lindungi pekerjaanku. Tapi betul-betul sadari setiap saat, setiap detik, sebelum keluar rumah, sebelum menyetir, sebelum mulai usaha, sebelum mengajar, sebelum bekerja, Tuhan, biarlah energimu, kekuatan rohmu menjadi pelindung, menjadi tameng, perisai yang tidak kelihatan namun bisa dirasakan manfaatnya dan kekuatannya. Sehingga segala niat-niat jahat, omongan-omongan jahat, segala malapetaka, kita diluputkan dari itu semua. Tuhan, lindungilah aku dari segala malapetaka. Lalu terakhir, Yabes memohon sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudaraku terkasih, yang namanya sakit tidak ada orang yang tahu. Bisa-bisa dia sehat tapi tiba-tiba dia jatuh sakit. Bisa-bisa tiba-tiba aja dia kok kena penyakit-penyakit berat kayak geledek di siang bolong. Tiba-tiba dideteksi ada kanker, ada tumor, ada sumbatan, ada serangan jantung, ada stroke, ada darah tinggi, hipertensi, kencing manis dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang sangat menakutkan. Saya pernah cerita penyakit-penyakit menjadi momok dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Maka saya mohon kepada Tuhan, Tuhan sertai aku, lindungi aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudaraku terkasih, banyak kok orang-orang suci, orang-orang yang beribadah sama Tuhan, orang-orang saleh, kok tertimpa penyakit juga. Apakah mereka salah berdoa? Saudara-saudara, ada hal yang sangat berbeda. Kalau kita orang beriman sungguh-sungguh dengan orang yang masih belum jadi imannya, atau masih dalam pencarian, atau masih suka mencari yang dunia, ketika sama-sama sakit bisa hal yang berbeda. Orang beriman ketika dia sakit, dia akan bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Itu, Tuhan, kehendak-Mu yang seperti apa yang mau Kau nampakkan dalam diriku? Apa yang harus aku jalani Tuhan? Aku jalani ini dengan penuh penyerahan diri. Dalam bahasa saya, akan saya pikul salib ini sampai ke bukit Golgota. Jadi sakit tetap, tetapi dijalaninya dengan penuh penyerahan. Tuhan, kuserahkan sakit penyakit ini, izinkan aku untuk merasakan sedikit saja penderitaan-Mu di atas salib. Rasa sakit-Mu ketika ditolak, ketika mengalami penderitaan, ketika difitnah, ketika dianiaya, ketika tidak ada orang pun yang berempati. Tuhan, tolong aku Tuhan. Jadikan sakit penyakit ini menjadi alat-Mu untuk berbicara kepada diriku. Supaya aku lebih mengenal-Mu, aku lebih mengharapkan-Mu, aku meletakkan seluruh kehidupanku dalam tangan-Mu. Sementara kalau orang yang tidak beriman, kalau sakit, wah dia akan protes, dia akan marah, dia akan hancur lebur, dan dia hancur oleh penyakitnya. Itu bedanya saudara-saudara, karena dia akan melihat kesakitan sebagai nasib sial, kesakitan sebagai hukuman Tuhan, kesakitan sebagai akhir hidupnya. Tidak ada hal-hal baik di dalam sakit penyakitnya. Tidak ada hal-hal yang positif dalam semua penderitaannya. Itu bedanya. Saudara-saudaraku terkasih, doa Yabes adalah doa yang sungguh luar biasa kuat. Karena apa? Dikatakan tadi, dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Siapa di antara Anda yang mau berdoa seperti Yabes? Siapa di antara Anda yang mau doa-doanya langsung dikabulkan oleh Yabes? Yabes tadi tidak meminta banyak hal. Dia meminta intisari-intisari kehidupannya. Bukan penderitaannya yang menjadi pusat, yang mendominasi doa-doanya. Seperti doa-doa kita selama ini. Tuhan, anak saya begini Tuhan, mantu saya begini Tuhan, keluarga saya begini Tuhan, orang tua saya begini Tuhan, dan lain sebagainya. Pekerjaan saya sekarang sedang begini, sedang gonjang-ganjing Tuhan, dan lain-lain. Dalam doa kita cenderung untuk berfokus pada penderitaan kita, pada diri kita. Sementara Yabes,
Dia tidak menyangkal hidupnya ada penderitaan, hidupnya ada kesakitan, tetapi pusat dari doanya adalah Allah sendiri. Yuk saudara-saudara, kita berdoa seperti Yabes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonanku ini. Jadikanlah segala-galanya baik. Berkati kehidupan kami, Tuhan. Lindungi keluarga kami, Tuhan. Jadilah hidup kami berkat untuk semakin banyak orang. Sembuhkan mereka yang sakit. Sembuhkan mereka yang pahit hidupnya. Tolong mereka yang sedang diambang kehancuran. Tolonglah keluarga-keluarga yang berantakan. Tolonglah mereka yang rezeki-rezekinya sedang mengering. Kuasa kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, apakah Anda tahu? 2 hari yang lalu saya sudah dapat hadiah ulang tahun loh. Selalu setiap tahun itu Tuhan kasih saya hadiahnya itu selalu lebih cepat. Tahun ini istimewa karena ternyata Bible Learning itu masuk dalam 10 channel YouTube Katolik terbaik nomor 2 di Indonesia di tahun 2023 ini. Terima kasih untuk support Anda, dukungan Anda, doa-doa Anda, bantuan Anda, like Anda, komen-komen Anda, share Anda. Itu semua bukan karena prestasi saya, tapi karena firman Tuhan yang kekuatannya memang bekerja untuk kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini juga bekerja untuk hidup Anda. Memulihkan Anda betul-betul. Mengangkat keadaan Anda jadi jauh lebih baik. Salam damai sejahtera. Terima kasih. Happy birthday to me. Dan juga bagi Anda yang berulang tahun hari ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan memberkati. Salam.